Diceritakan, Josh dan Rory adalah dua sahabat yang bekerja bersama sebagai penjaga pantai. Hubungan mereka semakin dekat karena satu hal penting, Tina, adik Rory, yang tak lama lagi akan menikah dengan Josh. Suatu pagi, Josh merasa kurang fit setelah pesta bujang semalam, sehingga Rory menggantikannya melakukan pengecekan rutin di sekitar pelampung keselamatan. Namun pagi itu terasa janggal. Seorang perenang yang mendekati pelampung tiba-tiba menghilang ke dalam air. Penjaga pantai lain segera menyadari ada bahaya dan memberikan peringatan tentang hiu. Josh yang melihat kejadian itu langsung naik jet ski untuk memperingatkan Rory. Ia berteriak sekuat tenaga, tetapi suaranya tenggelam oleh ombak. Dalam hitungan detik, sesuatu dari bawah air menyerang. Rory terlempar dan tak sempat diselamatkan. Josh hanya bisa menyaksikan sahabat sekaligus calon saudara iparnya itu pergi untuk selamanya. Beberapa waktu kemudian, Josh terlihat menjalani hari dengan perasaan bersalah dan kehilangan. Foto-foto lama, cincin pertunangan, dan berita kematian Rory menjadi pengingat luka yang belum sembuh. Saat berangkat kerja, ia mulai merasakan kejanggalan. Anjing tetangga melolong tanpa henti, burung-burung beterbangan tak menentu, bahkan seekor gagak hampir menabraknya. Di pantai, perilaku hewan seperti itu sering menjadi pertanda alam sedang tidak baik-baik saja. Namun Josh mengabaikannya dan tetap menuju pasar tempat ia bekerja. Di sana, ia bertemu Tina, mantan tunangannya, yang kini bersama pria lain. Belum sempat berbicara banyak, situasi pasar mendadak ricuh. Dua perampok masuk, polisi berusaha bertindak, dan kepanikan menyebar. Di tengah kekacauan itu, bumi bergetar. Air laut tiba-tiba surut, lalu datang kembali dalam gelombang besar. Tsunami menerjang pasar, menyeret apapun yang dilaluinya, dan mengubah tempat itu menjadi lautan puing. Setelah semuanya tenang, pasar terendam air. Para penyintas bertahan di atas rak dan lemari pendingin. Josh menemukan Tina masih hidup meski dalam kondisi syok. Di area parkir, beberapa orang terjebak di dalam mobil. Sementara bayangan misterius terlihat bergerak di bawah air. Ponsel tak berfungsi, bantuan belum datang, dan mereka semua mulai sadar. Bencana ini belum benar-benar berakhir. Keadaan semakin genting, para penyintas akhirnya sepakat untuk berenang keluar dan mencari bantuan. Bob diarahkan menuju gudang, sementara Tina dan Stephen memilih jalur pintu masuk utama. Rencana dibuat cepat, tanpa banyak waktu untuk berpikir. Namun keanehan tidak hanya terjadi di area parkir. Saat Josh membersihkan lukanya di air, Naomi melihat sebuah boneka mengapung, lalu bergerak sendiri. Josh langsung menyadari bahaya dan berteriak agar semua orang segera keluar dari air. Sayangnya, ia tidak sempat menjelaskan apa yang sebenarnya mengintai di bawah. Tina baru benar-benar paham setelah Josh terus memaksanya menjauh. Dalam kepanikan, mereka meninggalkan Bob yang tidak mengerti apa-apa. Sesuatu dari bawah air menyerangnya. Jamie mencoba menariknya, namun yang tersisa hanyalah genggamannya. Situasi makin kacau ketika makhluk itu menabrak lemari pendingin, membuat Naomi tercebur ke air. Ia berhasil ditarik kembali, nyaris saja terlambat. Dari sirip yang terlihat, mereka menyadari ancaman itu adalah hiu putih besar, dan bukan hanya satu. Ryan terus menyusuri area banjir mencari penyintas, namun yang ia temukan hanyalah tanda-tanda kehancuran. Di sisi lain, Kyle dan Heather terjebak di dalam mobil. Saat Heather membuka sunroof, seekor hiu besar melintas tepat di depan mereka. Benturan keras membuat mobil itu hampir terbuka. Brian melihat bahaya tersebut dan mencoba mengalihkan perhatian hiu, memberi isyarat agar mereka berenang ke arah van. Namun keadaan berubah cepat. Dalam kekacauan, Kyle tak sempat menyelamatkan diri. Heather hanya bisa menjerit marah dan putus asa. Di tempat lain, Ryan berusaha bertahan hidup dengan memanfaatkan pipa di atas kepala. Ia nyaris gagal, tapi berhasil masuk ke mobil tepat waktu. Namun tidak semua seberuntung itu, kekacauan terus berlanjut, diperparah oleh getaran baru yang merusak kabel listrik, membuat air semakin berbahaya. Todd bertanya tentang lokasi pembangkit listrik pasar. Josh menjelaskan bahwa itu ada di gudang. Ia bersedia berenang ke sana, tetapi Tina menolak karena lukanya terlalu berisiko. Akhirnya, Stephen menawarkan diri. Mereka pun membuat perlindungan darurat dari peti dan rak, semacam baju besi seadanya, berharap itu cukup untuk membawanya melewati air dan menghadapi apapun yang menunggu di depan. Situasi makin putus asa. Satu-satunya alat bantu bernapas hanyalah selang panjang yang dialirkan dari atas, sistem darurat yang jelas jauh dari kata aman. Namun tak ada pilihan lain. Stephen akhirnya turun ke air dengan perlindungan seadanya. Baru beberapa langkah, bayangan hiu sudah muncul. Untungnya, makhluk itu hanya menyenggolnya, seolah tak tertarik pada lapisan besi yang membungkus tubuhnya. Dengan susah payah, Stephen bergerak menuju area penyimpanan tempat saklar listrik utama berada. Arus air penuh puing membuat langkahnya berat. Saat akhirnya sampai, jarak tuas terlalu jauh. Josh di atas harus terus menarik selang agar tidak terlepas. Dalam keputusan sepersekian detik, Stephen melepaskan perlindungannya lebih dulu, lalu mematikan aliran listrik. Misinya berhasil. Namun tubuhnya tak sanggup kembali. Ia tak pernah muncul lagi ke permukaan. Kelompok itu terdiam. Stephen telah menyelamatkan mereka dengan nyawanya.
Setelah listrik padam, Josh dan Todd berpikir cepat. Mereka melihat pipa besar di langit-langit, kemungkinan jalur keluar. Tali dilempar untuk menguji kekuatannya, dan tampak cukup kokoh. Tuan Jessop mencoba lebih dulu, namun saat ia hampir berhasil, sesuatu membuatnya panik. Ia terpeleset, jatuh kembali ke air, dan menarik perhatian hiu. Dalam sekejap, harapan itu sirna. Mereka kembali kehilangan satu orang. Rencana pun diubah lagi. Doyle mengusulkan membuat jebakan sederhana, semacam tombak berkait untuk menahan hiu, agar yang lain bisa kabur. Pertanyaannya tinggal satu, siapa yang berani mengambil kait itu? Todd bersiap, meminta Josh menjaga Jamie. Namun tanpa diduga, Jamie justru melompat ke air lebih dulu. Mereka berusaha mengalihkan perhatian dengan suara, tapi bahaya terlalu dekat. Jamie nyaris tertangkap, namun berhasil meraih kait dan kembali, meski hampir kehilangan pijakan. Sayangnya, umpan itu tidak bekerja. Hiu tak tertarik pada potongan daging. Di tengah kekacauan, terungkap sisi gelap salah satu penyintas. Orang yang selama ini tampak ketakutan, ternyata menyimpan niat jahat. Ia menyandera Naomi dan berniat menggunakannya sebagai umpan hidup. Namun rencananya terhenti. Doyle bergerak cepat, menyerangnya dengan tombak rakitan. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ancaman datang bukan dari laut, melainkan dari manusia. Dan kali ini, mereka berhasil menghentikannya. Bayangkan situasinya sekarang. Mereka berhasil menyelamatkan Naomi dengan cepat. Sebuah keputusan cerdas dari Doyle membuat keadaan berbalik. Pencuri itu berhasil ia kaitkan, lalu dilempar sebagai pengalih perhatian. Hiu yang kelaparan langsung terpancing. Kail menancap tepat di mulutnya. Monster itu akhirnya tertahan. Ini adalah kesempatan mereka untuk kabur. Di area parkir, kabar baik datang. Heather dan Ryan mendengar suara gonggongan. Bully, anak anjing itu, ternyata masih hidup. Namun masalah belum selesai. Ia masih harus berenang menyeberang. Dari kejauhan, seekor hiu bergerak mendekat. Detik-detik menegangkan pun terjadi. Dan untungnya, Bully berhasil lolos dan mencapai tempat aman. Mereka mulai bergerak cepat. Tapi tiba-tiba, Jamie mendengar suara dentuman logam. Di lantai bawah, Ryan ternyata masih hidup. Ia memukul besi, menciptakan sinyal khusus yang hanya ia dan Jamie yang pahami. Jamie langsung sadar, pacarnya selamat. Tanpa ragu, ia ingin menyusul. Todd meminta Josh untuk menemani putrinya. Mereka menuju tangga akses dan harus menutup pintu agar air tidak membanjiri area parkir. Namun saat pintu dibuka, teriakan Ryan dan Heather menghentikan mereka. Ada hiu lain di dalam. Tanpa pilihan lain, mereka berenang menuju mobil dan berhasil naik. Jamie memberitahu bahwa mereka berada di atas mobil ayahnya dan ada senjata di bagasi. Benturan membuat kaca belakang pecah. Josh mengambil risiko. Ia berhasil mengambil senjata setrum dan sebuah senapan. Dari atas mobil, tembakan sulit diarahkan. Maka Josh melakukan sesuatu yang nekat. Ia melompat ke air, menunggu momen yang tepat, dan menyerang dari bawah. Strateginya berhasil. Namun situasi belum aman. Hiu lain masih hidup. Semua berkumpul kembali. Karena pintu masuk terhalang, Doyle menyusun rencana. Kabel baja jeep digunakan untuk membuka jalan, disambungkan ke kotak listrik. Tapi alam kembali ikut campur. Getaran baru mengguncang area. Struktur mulai runtuh, dan hiu yang tadi tertahan berhasil lepas. Doyle memanjat kabel listrik untuk menghindar. Josh mencoba mengandalkan senapan, namun gagal. Ia terpaksa berlari, menuruni tanjakan, bergantung dari langit-langit. Saat hiu meloncat ke arahnya, Josh menggunakan senjata setrum tepat di bagian depan kepala hiu. Serangan itu menghentikan ancaman tersebut. Doyle akhirnya mengaktifkan kotak listrik. Ledakan dari baterai mobil membuka jalan keluar. Mereka semua berhasil lolos, semua selamat, termasuk Bully. Namun di luar sana, dampak tsunami meninggalkan kehancuran besar. Sebuah pengingat bahwa mereka bukan hanya melawan hiu, tapi juga kekuatan alam yang tak bisa diprediksi. Film pun akhirnya selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan jejak.